Kemudian di antara amalan yang utama di bulan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf. I'tikaf dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Ya, Rasulullah SAW dulu i'tikaf. Rasulullah SAW pernah i'tikaf sebulan penuh. I'tikaf 10 malam pertama, ternyata belum datang Lailatul Qadar. Rasulullah SAW lanjutkan lagi 10 malam kedua, cari Lailatul Qadar. Enggak dapat juga. Rasulullah SAW melanjutkan lagi 10 malam terakhir. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, barang siapa yang ingin i'tikaf, maka i'tikaf. Maka sejak itu Rasulullah SAW i'tikafnya 10 malam terakhir. Setelah Allah kabarkan bahwasanya Lailatul Qadar berada di 10 malam yang terakhir. Maka disyariatkan bagi kita untuk i'tikaf. I'tikaf. Supaya kita bisa konsentrasi untuk ibadah. I'tikaf. Berapa waktu minimal? Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh i'tikaf kecuali 10 hari full atau 9 hari full. Ada yang mengatakan i'tikaf tidak boleh kecuali sehari semalam full. Pendapat yang ada yang mengatakan i'tikaf boleh semalam atau satu siang, boleh. Dan ini pendapat yang saya pilih, yang saya kuatkan karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi Rasulullah, saya pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk i'tikaf semalam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW berkata, "Aufi binadrik, silakan kau i'tikaf." Jadi i'tikaf minimal satu malam, minimal satu siang. Kalau ada orang kerja, Ustaz saya kerja di siang hari ingin i'tikaf, silakan. Kau pulang kerja sebelum maghrib masuk masjid, nanti subuh sudah keluar. Itu sudah sah i'tikafnya. Ustaz tapi saya di masjid tidur aja Ustaz karena capek sekali. Tidak apa-apa kau tidur saja meskipun baca Quran cuma satu halaman. Tidurmu dapat pahala. Kenapa kau sudah i'tikaf? I'tikaf itu sendiri apa? Pahala. Apalagi kalau di malam hari baca Quran, di malam hari baca tafsir, di malam hari salat malam, di malam hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi malam tersebut dengan ibadah yang luar biasa. Jadi i'tikaf, boleh i'tikaf semalam saja. Boleh i'tikaf 2 hari saja. Boleh sehari juga boleh. Kalau ada waktu i'tikaf di malam-malam ganjil. Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Malam ke-21, malam ke-23. Di zaman Nabi malam Lailatul Qadar pernah turun pada malam 21. Dalam riwayat pernah 23. Dalam riwayat pernah malam 27. Para sahabat semuanya mimpi Lailatul Qadar pada malam 27. Dari sini Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari mengatakan pendapat yang kuat malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi tahun ini malam 21, bisa jadi tahun ke depan malam 27, bisa jadi tahun berikutnya lagi malam 27 lagi, bisa jadi malam berikutnya malam 29. Tapi barang siapa yang ibadah 10 malam terakhir full, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Kenapa Rasulullah SAW mencari malam tersebut sampai i'tikaf? Karena memang malam tersebut berhak untuk dicari. Malam yang luar biasa yang kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak mengatakan malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Allah tidak mengatakan sama dengan, tapi Allah berkata lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun kurang lebih. Artinya Anda beribadah malam tersebut 10 jam. Taruhlah sekarang pada maghrib jam berapa? Taruhlah jam 6. Subuh setengah 5. Berarti 10,5 jam kan? Sekitar gitu. Taruhlah malam 10 jam. Nah 10 jam yang Anda ibadahi di malam Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun. Kalau 10 jam itu Anda bagi, jadi 10 waktu, 1 jam Anda baca Quran Lailatul Qadar sama seperti Anda baca Quran 8,3 tahun. Semangat atau tidak? Semangat. 1 jam Anda berzikir, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. 1 jam Anda berzikir sama seperti Anda berzikir 8,3 jam. 8,3 apa? Tahun. Tapi jangan Anda malam Lailatul Qadar tidur 6 jam. Berapa tahun tidur tuh? Enggak. Enggak, ini enggak sama ya, enggak sama. Maka 10 malam terakhir berusaha ada waktu untuk ibadah, terutama malam-malam ganjil. Sempatkan waktu baca Quran, salat maghrib, salat sunnah kerjain, jangan ditinggalin. Salat sunnah, salat maghrib, salat ba'diyah, salat isya, salat ba'diyah, sebelum salat subuh, salat qabliyah. Baca Quran, baca doa, kerjain apa saja, pokoknya ibadah. Kalau bisa begadang 10 malam terakhir, top. Tidurnya siang, tidak apa-apa. Bikin kopi begadang, tapi jangan bikin kopi ngobrol ya. Gimana kabarnya? Malam Lailatul Qadar isinya ngobrol. Ngobrol 1 jam sama dengan ngobrol. Ngobrol aja ya. Jangan, jadi isi waktu ya. Ngobrol sekali-sekali nggak dilarang. Sekali-sekali telepon istri nggak dilarang. Rasulullah SAW juga waktu dia i'tikaf datang Sofia datang ngobrol sama Nabi sisihkan waktu untuk ngobrol. Kemudian Nabi antar beliau pulang Sofia. Jadi boleh-boleh sih. Tapi jangan waktu habis untuk apa? Obrolan seluruhnya. Itu Facebook matikan. WhatsApp apa? Silent. Matikan semua. Oleh karenanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hakikat daripada i'tikaf
Qat'ul alaiqi anil makhluk atau qat'ul alaiqi anil khalaiq wal ittisalu bil khaliq. Qat'ul alaiq memutuskan segala hubungan anil khalaiq dari segala makhluk wal ittisalu bil khaliq dan hubungan dengan Allah, nyambung hubungan dengan Allah. Maka itu hakikat i'tikaf. Makanya Nabi SAW waktu i'tikaf beliau membuat semacam kemah-kemahan supaya bisa konsentrasi. Kita pun i'tikaf demikian, satu di pojok sana, satu di pojok sini, satu di masing-masing sibuk. Baca Quran, solat malam, berdoa, baca Quran, baca tafsir. Sesekali ngobrol untuk menghilangkan apa? Kejenuhan. Tidak jadi masalah. Sesekali ngobrol 15 menit, tidak jadi masalah. Tapi waktu untuk baca Quran, untuk solat malam, untuk baca tafsir, isi waktu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat malam tersebut malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapat malam tersebut kebetulan lagi beribadah, luar biasa. Pahalanya luar biasa. Jangan lagi i'tikaf, kemudian WhatsAppan terus. Lagi i'tikaf, bikin status terus di Facebook. Hari ini sudah 1 juz, kemudian lihat komentar. Oh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, lihat komentar. Tulis status di WhatsApp, lagi i'tikaf, jangan ganggu. Masya Allah. Enggak usah orang tahu Anda i'tikaf, sudah matikan HP, selesai urusan. Saya lagi sibuk, seminggu full atau 10 hari full, jangan ganggu. Selesai. Hubungan dengan orang-orang penting saja. Ya, dengan istri, dengan anak-anak, dengan bos ya. Enggak apa-apa. Tapi yang lain sibukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang i'tikaf gitu. Dia i'tikaf rame-rame, dia bawa kopi, dia bawa makanan, jadi ngobrol-ngobrol akhirnya warung kopi pindah ke masjid. Ini jadi masalah. Makanya i'tikaf dengan i'tikaf. Kalau ada bikin i'tikaf, bikin acara pengajian. Pengajian jam 1 malam misalnya, atau pengajian jam 10 malam ya. 1 malam bagusnya buat sholat. Jam 10 malam ada pengajian untuk tafsir Al-Quran, sehingga mengisi waktu, sehingga anggota i'tikaf tidak bosan. Ya, sehingga ada waktu untuk beribadah. Ya, kalau tidak mampu i'tikaf 10 hari, yang semampunya. 1 hari juga nggak jadi masalah. Yang penting di malam-malam ganjil usahakan waktu banyak untuk ibadah. Kalau Anda, ya Ustaz, saya lagi malam ganjil macet ya Ustaz, gimana? Ya udah, Anda lagi macet, dengar pengajian, dengar radio Roja, dengar radio Islami ya. Atau Anda berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya waktu manfaat, jangan sampai terbuang. Kenapa? Anda di malam-malam ganjil. Ustaz, saya 3 malam terakhir saya mudiknya berhari-hari. Wah, repot. Ya udah, enggak apa-apa. Cari pengajian itu, CD pengajian sirah Nabi dari awal sampai akhir, putar itu terus di mobil. Ya, dengerin itu kajian. Dapat pahala. Daripada isi waktu yang tidak